Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Sumerta, perbekal Batu Bulan. Batu Bulan adalah salah satu dari 12 desa di Kecamatan Sukawati, salah satu dari 70 desa dan kelurahan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dari posisi desa Batu Bulan dengan segala potensinya, Batu Bulan dekat dengan kota Denpasar dengan jarak hanya 7 kilo adalah desa yang sangat strategis. Desa Batu Bulan dengan luas wilayah 6,44 km persegi dengan jumlah penduduk 22.934 orang. Kepala keluarganya terdiri dari 5.534 kepala keluarga. Ini data tahun 2019. Batu Bulan secara populasi termasuk desa yang paling banyak jumlah penduduknya di Kabupaten Gianyar. Batu Bulan dengan segenap potensinya awalnya dikenal dengan desa yang mengembangkan pertanian, desa agraris. Lambat laun dengan perkembangan zaman, desa Batu Bulan menjadi sasaran orang-orang di sekitar Denpasar bertempat tinggal, menjadikan desa Batu Bulan tempat tinggal terdekat dari tempatnya bekerja. Sehingga dalam posisi saat ini, desa Batu Bulan masih tersisa 204 hektar dari 644 hektar luas wilayah desa. Jadi pertanian masih tetap kita lestarikan. Desa Batu Bulan terdiri dari 3 desa adat. Satu desa adat Tegal Tamu di sisi utara, di tengah-tengah di epicentrum pusat pemerintahan desa adat Jero Kute, di sisi selatan sampai ke laut desa adat Gelod Ukat. Desa Batu Bulan berbatasan di sisi utara desa Singapadu, di sisi timur desa Celuk dan desa Batu Bulan Kangin dan Ketewel, kemudian di sisi barat Kertelangu Denpasar dan Jagapati Kabupaten Badung. Desa Batu Bulan terdiri dari 16 banjar kewilayahan dan ada juga 5 tempekan. Nah, kita landa di tengah-tengah disebut dengan desa adat Jero Kute. Desanya kami sendiri, Pak Dewa Madeoke, terdiri dari 7 banjar. 7 banjar itu antara lain Banjar Tegal Jaya, kemudian Banjar Denjalan, Banjar Batur, Banjar Pegambangan, kemudian Banjar Telabah, Banjar Pagutan Kaje, Banjar Pagutan Kelot. Lengkap 7 banjar. Jero Kute terdiri daripada kita di desa adat 986 kalau tidak salah. Kakak, di mana ngembon untuk desa adat hanya pakai song. Jadi song kami jumlahnya 402 song untuk ngembon kayangan 3. Itu secara garis besar kami sampaikan tentang keadaan daripada desa adat Jero Kute. Kita berada di tengah. Kita juga punya pura desa masing-masing. Seperti kita lihat di sini, kita sedang mengadakan restorasi total pura desa adat Jero Kute, di mana sekarang sudah hampir 85% selesai, tinggal menunggu finishing. Dan selanjutnya adalah pura pusat di sebelah timur. Itu sebagai momentum kita menyatukan diri, itu adalah warisan daripada orang tua dari dulu untuk kita bersatu 3 desa adat ini yang disebut dengan desa adat Ageng Gede Batu Bulan. Jadi pura pusatnya satu. Begitu megah dilihat adik. Nah, kembali kita di Jero Kute, kami sedang menata keadaan di pura dalam tak kami. Pura dalam tak itu kita tertata apik, karena prinsip kita kalau kita tidak menata diri, bagaimana kita akan menjaga
terutama adalah kebersihan. Kalau orang membuang sampah tanpa kita sadar, diri kita harus bersih dulu, harus diri kita tata dulu, sehingga tempat itu kemungkinan tanda kutip seolah-olah tempat membuang sampah. Sehingga kita harus sadar dulu, jangan menyalahkan orang membuang sampah. Kalau kita tidak betul-betul sadar, kalau lingkung kita sudah tertata itu otomatis berarti melarang. Tanpa ada larangan lagi, mestinya masyarakat sudah sadar bahwa ini sudah sedang menata tentang kebersihan. Itu komitmen kita. Dengan segenap potensi Desa Batu Bulan, yaitu di bidang seni dan budaya, Desa Batu Bulan mengembangkan dirinya tidak saat ini, tetapi semenjak masih zaman penjajahan Belanda. Karena Desa Batu Bulan dijadikan sasaran untuk kegiatan wisata, terutama untuk menonton atraksi kesenian Calo Narang. Sekitar tahun 1937 kami juga sudah mengembangkan tontonan untuk menghibur wisatawan yang saat itu masih zaman kolonial Belanda. Saat ini Desa Batu Bulan dengan segenap potensinya di bidang seni dan budaya masih tetap eksis untuk mengembangkan pertunjukan barong. Jadi di Bali nyaris Desa Batu Bulan awalnya dan Desa Singapadu yang mengembangkan pertunjukan barong untuk tontonan wisatawan. Perkembangan pertunjukan barong ini sudah dimulai sejak zaman Belanda. Kemudian secara komersial dilakukan awal-awal tahun 60-an sampai posisi saat ini. Desa Batu Bulan dengan potensi pertaniannya ada, potensi seni budayanya, seni patung, seni lukis, seni ukir, seni tari, termasuk juga seni pertunjukan barong. Desa Batu Bulan dengan konsep mengembangkan seni budaya, jadi kita tetap akan memberikan perlakuan kepada para seniman. Karena apa? Karena kita ingin mengembangkan seni budaya ini sebagai warisan leluhur untuk kita lestarikan dan kita kembangkan untuk memberikan dampak kehidupan kepada masyarakat. Jadi harapan kami Desa Batu Bulan ke depan akan selalu melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan, di bidang pembinaan dan pemberdayaan, tetap dengan konsep dasar kearifan lokal. Karena kita ingin ciri khas yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita untuk kita lestarikan, untuk kita manfaatkan dan bermanfaat secara ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Desa Batu Bulan akan selalu bergeliat dalam bidang pembangunan. Kami buktikan salah satu desa di Bali yang sampai posisi saat ini yang secara konsisten melaksanakan Pekan Olahraga dan Seni, posisi tahun 2020 ini adalah yang ke-42. Namun karena COVID, karena Corona merajalela, untuk menghindari hal-hal terpaparnya masyarakat dan memutus mata rantai pencegahan virus corona ini, Porseni tahun ini kita tiadakan lewat keputusan kelembagaan desa. Namun semenjak tahun 78 sampai posisi tahun 2019, Porseni tidak pernah diputus, tidak pernah terputus dan ditunda. Karena di dalam Porseni tersebut, kelembagaan kita adalah dalam rangka satu, pembinaan, kemudian pemberdayaan, terutama dari sudut pandang potensi Desa Batu Bulan di bidang seni dan olahraga. Di bidang olahraga, Desa Batu Bulan cukup memberikan kontribusi prestasi seperti ada beberapa pemain tingkat nasional yang awalnya adalah Bayu Cite, kemudian ada Made Wirawan, itu awalnya juga dari Batu Bulan, beliau sekarang di Batu Bulan Kangin, kemudian ada Pitu Gede. Jadi ini adalah salah satu output daripada pelaksanaan Porseni
yang kita lakukan secara berkelanjutan sampai ke 41. Jadi harapan kita ke depan juga selain mengangkat sektor ekonomi, tetap melestarikan bidang pertanian dalam rangka mempertahankan adat, budaya, dan agama. Tentu kita juga akan mengangkat potensi-potensi ekonomi lain berkaitan dengan tingkat perkembangan zaman untuk kehidupan masyarakat kita ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan, namun yang jelas bahwa kami salah satu desa di Kabupaten Gianyar tentu akan selalu mengikuti kebijakan, akan selalu mengikuti perkembangan pembangunan di tingkat kabupaten secara tematik, terintegrasi, dan tentu spasial. Kita semua akan mengangkat potensi yang ada, menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Gianyar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Om Santi 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 Om.